Hai Cimahi Lovers, welcome to talk show Cimahi Inspiratif. Di sini kita bakal ngebahas tentang kesenian Kota Cimahi khususnya dalam segi animasi, yaitu animasi Super Nelly dalam episode Cing Ciripit Super Nelly Kita Ungkit. Aku Syafira Cahaya dan dalam 30 menit ke depan akan menemani kalian untuk mengungkit kisah animasi dari animasi Super Nelly. Cimahi Lovers, sekarang kita udah kedatangan tamu yang sangat spesial yang pastinya bakal berbagi insight kepada kita semua tentang animasi. Langsung aja kita sambut Kang Robi. Halo. Halo Kang Robi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, halo Kang Halo. Robi. Wah, Kang Robi datang dengan aura yang sangat positif vibes. Oke, ya. makasih. Tapi di balik itu semua gimana nih kabarnya Kang? Alhamdulillah baik ya, luar biasa. Luar biasa nih, Semangat. alhamdulillah. Kang Robi kabarnya baik-baik aja nih teman-teman. Nah, setelah aku riset nih Kang tentang Kang Robi, ternyata Kang Robi ini adalah alumni STM ya? Ya betul. Di jurusan RPL. Iya, angkatan 32. Angkatan 32 nih teman-teman. Nah, kalau misalnya aku boleh tahu nih Kang, apa sih hubungannya dari RPL ke animasi? Jadi kebetulan karena saya senang sama teknologi, akhirnya karena saya juga senang sama art, jadi pada saat di sekolah di RPL, akhirnya saya mempelajari keduanya. Dan memang yang paling deket banget antara art dan teknologi itu adalah animasi. Jadi kenapa akhirnya saya belajar animasi dan mendalami animasi di RPL gitu. Dan film pertama saya juga pada saat itu waktu saya masih sekolah, yaitu RPL Tun gitu, itu bikin di SMK Negeri 1 Cimahi. Oke, berarti Iya. titik baliknya adalah di SMK 1 Cimahi. Iya, betul. Titik awalnya gitu ya. Betul. Oke. Cimahi Lovers pasti udah pada penasaran kan dengan hasil karya dari Kang Robi ini. Langsung aja hayu atuh orang tonton video profile dari Super Nelly. Hai, halo Cimahi Lovers. Saat ini saya berada di Taman Animasi. Di sini ada animasi kebanggaan Kota Cimahi, si Nenek Super Lincah alias Super Nelly. Nah, taman ini berdekatan dengan studio produksinya loh teman-teman. Penasaran kan sama studionya? Yuk kita lihat ke bagian dalam studio produksi animasi Super Nelly. Animasi Super Nelly ini diproduksi oleh Ayana Studio yang berkolaborasi bersama Metadigi dan Unicom. Bersama timnya, founder Super Nelly, Robiul Pratama, berhasil menghasilkan karya berprestasi. Jadi Super Nelly itu sebenarnya datang dari coretan di belakang buku. Kebetulan foundernya Ayana ini adalah Kang Robi, lulusan SMKN 1 Cimahi. Ketika zaman SMK itu, beliau suka menggambar di belakang bukunya, salah satunya menggambar Super Nelly, dan punya impian kalau suatu saat nanti dia ingin memiliki film animasi yang bisa tampil atau tayang di televisi. Seni animasi Super Nelly karya animator Cimahi ini menceritakan tentang seorang nenek lincah yang juga mengangkat aspek-aspek kearifan lokal dalam ceritanya, baik dalam berpakaian maupun bahasa yang digunakan. Kini, Super Nelly telah berhasil meraih penghargaan dalam negeri ataupun luar negeri, seperti Anugerah Inovasi Jawa Barat 2018 dengan kategori seni budaya. Kerennya lagi, Super Nelly ini meraih penghargaan ASEAN Character Award kategori Juri Award tahun 2015 di Jepang. Saat ini, animasi Super Nelly masih aktif berproduksi dalam konten-konten dan kolaborasi bersama UMKM nih Cimahi Lovers. Jadi melalui Super Nelly ini kami mengharapkan akan membawa kebahagiaan untuk penikmatnya, kemudian terciptanya kolaborasi dengan beberapa UMKM yang ada di Cimahi sehingga menghidupkan ekonomi yang ada di sekitar kami, seperti itu.
Kehadiran intellectual property dari animasi Super Nelly dapat menjadi ikon yang bermanfaat untuk masyarakat. Wow, keren banget ya. Ternyata animasi Super Nelly ini berawal dari coretan iseng sang penciptanya. Nah, Kang Robi boleh dong ceritain secara singkat latar belakang dan inspirasi di balik coretan tersebut. Ya jadi kalau misalkan kita seneng gambar ya, pasti di belakang bukunya itu selalu dicoret-coret gitu. Nah itulah yang terjadi sama saya pada saat waktu sekolah di SMK Negeri 1 Cimahi gitu. Dan pada saat itu Super Nelly inspirasinya dari quotes, don't judge a book by its cover, jangan nilai orang dari covernya atau dari luarnya aja. Kemudian pada saat itu juga di coretan pertama itu sebetulnya judulnya bukan Super Nelly tapi si Pancul dan si Berem, dan karakter Nelly itu merupakan karakter dari salah satu tokohnya. Tapi karena kita lakukan riset dan teman-teman banyak juga yang senang sama karakter Nelly, akhirnya kita spin off, jadi dengan judul baru namanya Super Nelly. Dan saya afirmasikan di situ pada saat itu Super Nelly ini harus jadi film animasi atau film serial animasi gitu. Jadi berawal dari situ. Oh oke, berarti latar belakangnya walaupun tidak jadi pemeran utama awalnya, tapi sekarang udah jadi serial animasi Super Nelly. Iya, betul. Keren banget ya Cimahi Lovers, ternyata di balik coretan tersebut kini Super Nelly sudah berhasil tayang dan jadi kebanggaan kita semua khususnya wargi kota Cimahi. Cimahi Lovers jangan kemana-mana ya, karena di segmen selanjutnya kita bakal mengungkit cerita seru dari Cing Ciripit. Tetap di sini ya, hanya di Cing Ciripit Super Nelly kita ungkit. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat. SMK Negeri 1 Cimahi beralamat di Jalan Mahar Martanegara nomor 48, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Potensi yang unggul merata. SMKN 1 Cimahi termasuk dari 219 SMK sebagai pilot project revitalisasi SMK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016. Sekolah yang ditunjuk memiliki bidang keahlian sesuai prioritas pembangunan nasional, yaitu revitalisasi di SMKN 1 Cimahi ditekankan pada keahlian industri kreatif. SMKN 1 Cimahi memiliki 9 kompetensi keahlian dan sudah terakreditasi A. Berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh. Memiliki siswa yang beragam berjumlah 2.511 orang dengan visi menjadi SMK unggulan yang menghasilkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing tinggi. Memiliki banyak prestasi baik tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kota maupun Bandung Raya. Prestasi ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Memiliki guru dan staf yang kompeten di bidangnya berjumlah 140 orang. Mutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri. Memiliki prestasi yang membanggakan, yaitu prestasi nasional dan internasional atas nama Bapak Rudi Haryadi, STMPD. Prestasi juara 2 nasional atas nama Bapak Engkus Kusnadi, STR.Com.
dan prestasi Provinsi Jawa Barat atas nama Bapak Yuyus Wisnurat SPD. Cing, ciripit uang bajing, kacapit. Hahaha, selamat datang di Cimahi Inspiratif bersama Super Galak. Oke, balik lagi nih Cimahi Lovers. Seperti yang kita tahu ya, kalau animasi Super Nelly ini punya hal unik tersendiri di mana karakter-karakternya itu membawa unsur seni dan budaya seperti kebaya dan penggunaan bahasa Sunda. Dan untuk ngebahas lebih dalam tentang gimana unsur seni ini diolah dalam bentuk animasi, langsung saja kita sambut ahlinya, seorang 3D artis yang terlibat langsung dalam pembuatan animasi Super Nelly. Langsung aja kita sambut Kang Kurnia. Halo Kang Kurnia. Halo. Oke. Halo Kang Kurnia. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa baik berarti ya Kak? Iya, baik. Oke, nah aku mau ngelempar pertanyaan nih ke Akang. Nah, Kang Kurnia sebagai seorang 3D artis, Akang tuh pasti punya sudut pandang unik tersendiri gitu dalam melihat dan membentuk karakter animasi. Nah, dari kacamata Akang sebagai 3D artis sendiri, gimana sih tanggapan Akang terhadap karakter Super Nelly ini? Jadi Super Nelly ini tuh yang kita tahu kan karakter superhero ya. Tapi secara visual dia itu anti-hero gitu. Jadi superhero-nya itu kan biasanya punya badan yang tegap, cantik atau ganteng gitu. Sedangkan Super Nelly ini tuh tubuhnya renta gitu, nenek-nenek gitu. Nah, gimana Super Nelly ini tuh bisa mencitrakan dirinya sebagai superhero gitu dengan kondisi fisik yang seperti itu, kayak gitu. Lalu Super Nelly ini juga membawa misi atau mempunyai ciri khas tertentu, yaitu adanya unsur lokal seperti penggunaan kebaya, terus ada sinjang atau kain batik ya, gitu. Terus dia juga karakternya lincah. Nah, gimana kita sebagai 3D modeler menciptakan model yang bisa merepresentasikan nenek-nenek yang tua tapi ceria gitu, kayak gitu. Iya betul juga sih ya Kang. Jadi kita tuh percaya gitu kalau misalnya nenek-nenek pun bisa jadi karakter superhero. Betul ya Kang ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kang. Apa sih tujuan Akang dalam menghidupkan karakter yang membawa unsur budaya lokal seperti kebaya dan penggunaan bahasa Sunda sebagai ciri khasnya? Ya, jadi seperti yang kita tahu juga, budaya itu adalah identitas suatu kelompok atau bangsa gitu. Jadi sedangkan di Indonesia itu budaya atau culture itu banyak banget gitu ya, beragam. Dan gimana caranya kita bisa mempromosikan budaya yang segitu banyaknya ini tuh ke halayak ramai atau secara global gitu. Nah, salah satunya dengan animasi. Animasi Super Nelly ini tuh kan ada unsur lokalnya. Nah, gimana caranya orang-orang di luar sana tuh bisa tahu kebudayaan kita, khususnya masyarakat Sunda gitu ya, dengan adanya batik khas Sunda, terus kebayanya, terus ada pengelafalan bahasanya dengan cinciripit atau terus nuhun gitu-gitu ya. Jadi orang tua orang lain tuh kepo gitu, ini tuh bahasanya bahasa apa sih gitu. Jadi tertarik gitu dengan budaya kita kayak gitu. Oke, berarti memperkenalkan budaya lewat animasi. Betul, iya Kang. Nah, ngomong-ngomong soal animasi nih Kang, pasti kita tuh ngelihat layar terus-terusan, itu pasti mata jadi jenuh gitu ya, ngegambar frame satu-satu. Nah, kalau misalnya mata udah jenuh ini, kata Akang sendiri nih ya, butuh nggak sih yang namanya kacamata? Perlu dong, karena kita itu hampir berapa jam ya? 9 jam di hari depan komputer gitu. Jadi pastinya mata kita lelah dan butuhlah kacamata yang oke dan ngebantu kita buat melihat lebih jernih lagi. Iya. Ya seperti yang berarti emang benar gitu ya. Iya, misalnya terbukti. Kacamata itu penting gitu dalam dunia animasi. Nah, udah hadir nih di antara kita semua sebuah kacamata, boleh dilihat Akang-Akang kacamatanya. Ini dia. Nah, ini juga kacamatanya tuh
fashionable ya, jadi Iya, fashionable banget gitu. cocok ya. Stylish gitu ya. Stylish, ya. Khas anak muda. Jadi kerasa lebih muda lagi nggak Kang? Iya dong, makin keren. Iya, jadi canggihnya itu kacamata dari Rama Optik ini ada teknologi anti radiasi. Desainnya pun ringan, stylish, tapi tetap fungsional, bener nggak Kang? Ya betul. Betul Lebih ringan ya? daripada yang saya pakai. Betul, lebih ringan ya. Oke, langsung aja cek koleksi kacamata tersebut di IG atau website Rama Optik biar mata kalian tetap jernih untuk ngelihat masa depan yang animated banget. Eits, jangan kemana-mana dulu ya Cimahi Lovers, karena di segmen berikutnya bakalan lebih seru lagi. Penasaran gak sih? Yuk kita lihat secuil cuplikannya. Berdiri kokoh tegak dan pasti, mengemban tugas mulia, mendidik putra putri bangsa, menyongsong masa depan cerah ceria, tiada tanpa bakti padamu pertiwi, setialah selalu pada tekadmu, SMK Negeri 1 Cimahi, merpati niat di sanubari, menimba ilmu berguna, untuk bekal jalani hari nanti, berbakti mengabdi kepada negeri, tegak pasti langkah kami membangun negeri. Jayalah selalu alma materku, SMK Negeri 1 Cimahi. 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 Hai, di segmen sebelumnya Cimahi Lovers udah sempat lihat kan teaser dari video testimoni masyarakat terhadap animasi Super Nelly. Tapi sebelum lanjut ke video testimoninya, aku mau lempar pertanyaan dulu nih ke Kang Robi dan Kang Kurnia. Seperti yang kita tahu ya Cimahi Lovers, kalau misalnya Kang Robi dan Kang Kurnia itu bukanlah orang baru di dunia animasi. Bahkan fun fact-nya, Kang Robi ini pun terlibat dalam penggarapan animasi yang lagi hype banget di Indonesia, yaitu animasi Jumbo. Gak kalah keren juga, Kang Kurnia sekarang pernah menggarap film luar negeri, yaitu animasi Omar dan Hana.
Nah, menurut Kang Robi dan Kang Kurnia, gimana sih caranya supaya animasi lokal seperti Super Nelly ini bisa terus berkembang dan bisa lebih diterima lagi oleh masyarakat Indonesia? Apa aja sih yang harus dikuatkan entah dari segi cerita, visual, atau cara promosinya? Ya, supaya animasi Indonesia tuh lebih dikenal, lebih dicintai sama masyarakatnya, ya tentunya kita sebagai kreator harus bisa upgrade terus ya dari segi cerita, kemudian dari segi visual yang menarik, karena Indonesia ini beragam banget ya hal-hal yang bisa diceritakan gitu. Kemudian juga dari segi penontonnya, kita alhamdulillah bisa lihat bahwa seperti disebutkan tadi ada fenomena jumbo ya, saat ini udah lebih dari 7 juta penonton, di mana ternyata marketnya ada gitu animasi ini, dan yang terpenting adalah masyarakatnya, gimana harus bisa mencintai produk lokal, yaitu dengan cara nonton film animasi dan jangan nonton yang bajakan, kayak gitu. Betul banget, jangan nonton yang bajakan ya. Kalau misalnya menurut Kang Kurnia sendiri gimana nih? Apa yang harus ditingkatkan dari segi visualnya? Kalau dari segi visual sebetulnya akan menyesuaikan. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita menggarap sebuah cerita yang kaya, yang di Indonesia itu kan terkenal banyak banget cerita ya masing-masing daerah. Gimana caranya menggarap cerita tersebut atau membungkus cerita tersebut dan bisa cerita tersebut itu bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Kayak gitu. Jadi yang sekarang yang paling terpenting adalah penggarapan cerita, riset yang bagus gitu. Terus sisi yang tadi seperti yang Kang Robi bilang, marketnya juga sudah bagus, jadi tinggal itunya aja gitu sih. Identitas kita sebagai animasi Indonesia tuh apa gitu. Oke, berarti identitas animasi dan harus eye-catching ya berarti visualnya, betul banget. Nah, wah, terima kasih banyak Kang Robi dan Kang Kurnia atas insight-nya. Jadi makin kelihatan ya kalau misalnya untuk bikin animasi lokal itu bisa berkembang, harus ada kerjasama mulai dari kreator industrinya hingga penonton itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal penerimaan masyarakat nih Cimahi Lovers, kalian pasti udah bertanya-tanya kan gimana respon masyarakat terhadap animasi Super Nelly? Langsung aja, let's watch the video. Halo Cimahi Lovers, karena sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu Super Nelly, maka dari itu aku akan menanyakan pendapat masyarakat terhadap animasi Super Nelly dan UMKM yang berkolaborasi dengan Super Nelly. Jadi, ayo kita lihat. Dampaknya positif ya, positifnya memperluas jaringan pasar. Itu karena apalagi Super Nelly sudah ada di televisi ya. Jadi alhamdulillah ikut dipromosiin di televisi, kementerian juga. Alhamdulillah seneng ya. Awalnya ibu bingung juga kontrak dengan Super Nelly seperti apa, karena ibu tahu tuh Super Nelly takutnya dikenalnya dengan sama orang tuh ini makanan orang tua. Tapi mungkin karena produk ibu ada di alhamdulillah di Indomaret, di toko oleh-oleh kayak gitu ya. Jadi akhirnya mereka membeli dan alhamdulillah respon positifnya ada. Jadi ada respon positif, alhamdulillah Bu, ternyata saya beli makanan nih di Kunape. Ini ya akar kelapa wijen tuh enak ya. Anak-anak juga suka walaupun dengan gambarnya Super Nelly seperti itu. Nggak tahu, sama belum tahu. Tahu animasi Super Nelly, cuman tidak begitu hafal dan tidak tahu begitu mengenal. Positifnya ada dari Super Nelly, ada apa nilai-nilai yang terkandung positif, pengetahuan, moral-moral yang beliau disampaikan. Itulah orang-orang yang sudah kita tanyakan, tapi waktunya sudah habis. Jadi aku Alika sebagai reporter dan rekanku pamit undur diri. Bye-bye semuanya. Wow, luar biasa ya Cimahi Lovers. Ternyata tanggapan dari masyarakat tentang Super Nelly ini beragam banget. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan UMKM. Nah, udah hadir juga nih di antara kita sebuah produk UMKM yang berkolaborasi dengan Super Nelly, yaitu akar kelapa wijen, teman-teman. Jadi ternyata UMKM juga bisa berkolaborasi dengan animasi dari Kota Cimahi. Nah,
Sayangnya teman-teman, dari tayangan barusan ternyata masih ada loh anak-anak yang belum mengenal apa itu Super Nelly. Nah ini jadi pertanyaan juga sih Kang, kalau misalnya boleh tahu sebenarnya animasi ini tuh tayangnya di mana aja sih Kang? Jadi Super Nelly itu sebetulnya di awal pertama kali tayang itu di 2020, itu di Net TV yang sekarang jadi MDTV. Nah, kalau teman-teman mau cari tayangannya sebetulnya bisa akses di YouTube channel kita, The Super Nelly, atau bisa nonton di Indonesiana TV, salah satu TV Kementerian Kebudayaan gitu. Oke, berarti udah masuk ke televisi kementerian ya? Iya, betul. Betul. Bisa langsung aja stay tune di Indonesiana TV, dan kalau misalnya teman-teman mau nonton boleh langsung cari di YouTube The Super Nelly ya? Iya. Oke, nah dari Akang sendiri nih Kang, apakah ada strategi khusus atau bentuk promosi yang sedang atau akan dilakukan supaya animasi Super Nelly ini bisa lebih dikenal terutama di kalangan anak-anak? Ya, kita melakukan berbagai macam upaya pengenalan karakter ya. Salah satunya kita kolaborasi dengan brand. Salah satunya bisa dilihat di sini ada kue akar kelapa dari Cahwangon ya. Kita kolaborasi dengan kue akar kelapa untuk bisa co-branding ya, sehingga masyarakat juga bisa menikmati nggak hanya melalui tayangan aja tapi melalui kemasan juga. Kemudian kita juga kolaborasi dengan brand sepatu Prodigo itu sneakers ya. Kemudian juga kita kolaborasi dengan kementerian untuk bisa Super Nelly ini bisa ditayangkan juga di pameran Osaka World Expo ya. Di sana akan ditayangkan di bulan Juli nanti. Kemudian juga kita diversifikasi produk, kayak kita lagi mau bikin Super Nelly the Movie. Gitu. Wah udah dapat bocorannya ya, ternyata mau ada Super Nelly the Movie dan udah mau masuk kancah internasional ya ke Osaka tadi. Insya Allah. Amin ya. Semoga animasi Super Nelly itu emang bener-bener bisa dikenal gak hanya di Indonesia aja tapi bisa ke internasional, betul ya teman-teman. Nah, tapi di sisi lain, Cimahi Lovers, kita tetap patut mengapresiasi usaha besar di balik produksi animasi Super Nelly. Karena Super Nelly berhasil menciptakan satu fakta baru bahwa kota Cimahi bukan cuma kota militer atau kota kecil di pinggiran Bandung, tapi juga punya potensi besar di dunia animasi. Dan tentu saja Super Nelly ini tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa dedikasi dan kerja keras dari pihak yang terlibat. Terima kasih banyak kepada tim pembuat animasi Super Nelly, dan tentu saja teman-teman terima kasih kepada Kang Robi dan Kang Kurnia. Terima kasih banyak atas waktunya Akang-akang. Terima kasih juga. Ya, terima kasih juga atas wawasan dan inspirasi yang udah Akang-akang berikan kepada kami semua. Gak lupa terima kasih juga kepada para kru yang telah bekerja di balik layar untuk menghasilkan talk show episode kali ini. Gak kerasa ya, kita udah sampai di akhir acara nih Cimahi Lovers. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nemenin dari awal sampai akhir. Sebagai animasi buatan Cimahi, Super Nelly punya harapan besar untuk terus berkembang loh Cim. Kita tentunya pengen animasi Super Nelly ini gak cuma jadi kebanggaan kota Cimahi, tapi juga kebanggaan Indonesia. And the last dari episode kali ini, kita tutup dengan jargon yuk Akang-akang. 1, 2, 3. Cing, cing, tulang bajing, kaca